Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini, dalam ruangan Zoom ini, dalam rangka proses perkuliahan yang mana kita akan penelitian tindakan kelas salawat dan salam tak dapat pula kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan kita selalu bersalawat kepadanya. Insya Allah kita akan diberikan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Baudia Sari Amalia, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas dan seminar karya ilmiah. Serta yang saya banggakan teman-teman guru yang sempat hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Narsi, asal Buton Utara, jurusan PG PAUD, angkatan 2024, kelas RPLC. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan kemampuan berhitung anak melalui permainan tabung angka di kelas A, TK Negeri Wambole, Kecamatan Kulus Utara, Kabupaten Buton Utara. Baik, pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini PAUD merupakan jenjang pendidikan pada fase pondasi sebelum melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan anak usia dini memberikan kesempatan pendidik anak usia dini kesempatan untuk dalam mengembangkan kepribadian, karakter seorang anak dalam berbagai aspek perkembangan. Berhitung adalah sebuah cara yang menyenangkan untuk mempelajari konsep belajar. Permainan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menumbuh kembangkan anak dalam mengenal berhitung permulaan. Matematika adalah ilmu tentang berpikir tentang bagaimana cara memperoleh kesempatan yang tepat dari berbagai keadaan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sebutkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak kelas A, permainan tabung angka. Tujuan penelitian. Tujuan yang diharapkan dari peneliti adalah meningkatkan kemampuan berhitung anak melalui permainan tabung angka di kelas A, TK Negeri Wambole, Kecamatan Kulus Utara, Kabupaten Buton Utara. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu memberikan informasi kepada lembaga-lembaga yang menangani pendidikan anak usia dini maupun masyarakat umum. 2. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik guru, anak atau siswa maupun lembaga PAUD. A. Bagi guru PAUD dapat dijadikan bahan masukan dalam menerapkan permainan untuk meningkatkan berhitung permulaan pada anak. B. Bagi anak atau siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam mempelajari pembelajaran permulaan. C. Bagi lembaga PAUD, sumbangan yang positif bagi seluruh lembaga PAUD pada umumnya, bagi TK Negeri Wambole khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak. Definisi operasional. Upaya sistematis untuk mengembangkan keterampilan berhitung anak pada anak usia 4-5 tahun kelas A, yang meliputi kemampuan mengenal angka, mencocokkan angka dan jumlah, menghitung benda sederhana, dan memahami urutan bilangan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan permainan tabung angka, yaitu alat bantu edukatif
berupa tabung atau wadah yang diberi label angka. Anak diajak untuk memasukkan benda ke dalam tabung sesuai dengan angka yang tertera. Melalui aktivitas ini, anak dapat belajar secara konkret dan menyenangkan, sehingga membantu memahami konsep bilangan. Belajar menambah minat belajar serta meningkatkan kemampuan kognitif dan motorik halus. Kajian pustaka. A. Kemampuan berhitung permulaan. 1. Pengertian berhitung permulaan. Berhitung adalah sebuah cara yang menyenangkan untuk mempelajari konsep bilangan. 2. Tujuan pembelajaran. Berhitung permulaan. A. Dapat berpikir logis dan sistematis melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar, atau angka-angka yang ada di sekitar anak. B. Dapat menyelesaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam kehidupan memerlukan keterampilan permulaan berhitung. C. Memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. D. Pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat dalam memperkirakan kemungkinan urutan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. E. Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan suatu secara spontan. 3. Prinsip berhitung permulaan. A. Pembelajaran berhitung diberikan secara bertahap, diawali dengan menghitung benda-benda atau pengalaman peristiwa konkret yang dialami melalui pengamatan di alam sekitar. B. Pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran berhitung diberikan secara bertahap menurut tingkat kesukarannya. Misalnya, konkret, ke abstrak, mudah ke sukar, dan dari sederhana ke yang lebih kompleks. C. Pembelajaran berhitung akan berhasil jika anak-anak diberikan kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah-masalah sendiri. 4. Tahap-tahap penguasaan berhitung permulaan. Tahap berhitung permulaan pada anak terbagi 3, yaitu penguasaan konsep, masa transisi, dan lambang. 5. Pembelajaran berhitung permulaan. Beberapa cara yang dapat diharapkan menurut Ismayanti 2010-28 antara lain: melakukan pengulangan. B. Lingkungan yang kondusif. C. Buat yang menyenangkan. D. Gunakan beragam media. 6. Standar berhitung permulaan untuk PAUD. Beberapa konsep sederhana seperti pada pendapat Carol dan Barbara 2008 391-403 yang menyatakan bahwa konsep-konsep yang dapat dipahami anak usia 3, 4, 5 atau antara lain 5 tahun antara lain: A. Konsep bilangan. B. Konsep aljabar. C. Konsep penggolongan. D. Konsep membandingkan. E. Konsep pola-pola. F. Konsep pengurangan. 7. Berhitung permulaan bagian dari perkembangan kognitif anak usia dini. A. Tahap perkembangan kognitif. B. Karakter perkembangan kognitif anak usia dini. C. Meningkatkan perkembangan kognitif anak. B. Konsep permainan tabung angka. 1. Pengertian bermain permainan. Bermain adalah sebuah cara yang menyenangkan untuk mempelajari konsep bilangan. Permainan adalah sesuatu stimulus atau perangsang dari lingkungan yang dapat membantu mengaksimalkan tumbuh kembang dan kecerdasan anak. 2. Pengertian permainan tabung angka. Dalam geometrik, tabung angka silinder adalah bound ruang 3 dimensi. Dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Angka adalah suatu simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Menurut Honest Point Noun, bilangan atau angka adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengurangan.
Tabung angka adalah baut ruang 3 dimensi berbentuk silinder. Tabung angka adalah permainan yang dirangsang dengan menggunakan alat berupa tabung transparan yang memiliki lambang tabung jumlah benda yang dimasukkan sesuai dengan angka yang tertera pada dinding tabung. 3. Ciri-ciri aktivitas bermain. Aktivitas bermain A. Aktivitas bermain bisa menimbulkan efek yang menyenangkan dan gembira. B. Aktivitas bermain bisa dilakukan secara spontanisasi dan sukarela tanpa ada unsur paksaan. C. Dalam bermain ada aturan yang diciptakan oleh permain sendiri dan sifatnya insidental. Aturan main ini tidak sama bila dilakukan di tempat yang berbeda pula. Lain tempat dan beda orang, beda pula aturannya. D. Dalam bermain anak bisa termotivasi untuk menyenangi permainan. 4. Permainan dan mainan yang sesuai untuk anak usia dini. Berikut ini karakteristik menurut Eviana Daisy atau Ayu 2009 35 menyebutkan bahwa permainan yang sesuai untuk anak usia dini. A. Mainan bersifat edukatif. B. Mainan yang mengandung unsur khas dan unik. C. Mainan yang tidak membahayakan fisik maupun psikologi anak. 5. Manfaat bermain bagi anak. Berikut ini kriteria menurut Eviana Daisy Ayu 2009 35 menyebutkan bahwa permainan yang sesuai untuk anak usia dini. A. Membantu anak memahami diri sendiri dan mengembangkan harga diri. Tidak dipungkiri bahwa permainan sangat penting dalam perkembangan anak. B. Membantu anak mengembangkan kepercayaan diri, mendorong berkembangnya keterampilan fisik, sosial, dan intelektual. C. Melatih mental anak ketika bermain. Anak berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam dirinya sendiri. D. Meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan stres anak. Kreativitas anak akan berkembang melalui permainannya. E. Mengembangkan pola sosialisasi dan emosi. F. Melatih motorik dan mengasah daya analisis anak. G. Menyalurkan bagi kebutuhan dan keinginan anak. H. Sebagai standar moral. I. Mengembangkan otak kanan. C. Permainan tabung angka untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak. Berhitung Debdignas 2007-4 menyebutkan ada beberapa teori yang mendasari perlunya permainan berhitung. Di antaranya 1. Tingkat perkembangan mental anak. 2. Masa pekat berhitung pada anak. 3. Perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya. 4. Bermain membantu anak untuk tumbuh sehat dan cerdas. D. Kerangka pikir. Berikut beberapa kerangka pikir. Pembelajaran berhitung konvensional, pembelajaran dengan media yang kurang. 2. Anak kurang berminat kemampuan berhitung pada anak yang rendah. 3. Solusi permainan tabung angka untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak. 4. Minat anak dalam mengikuti pembelajaran berhitung meningkat. 5. Kemampuan berhitung permulaan anak meningkat. E. Hipotensi tindakan. 1. Kemampuan berhitung permulaan anak rendah. B. Tindakan permainan tabung angka. C. Kemampuan berhitung permulaan anak meningkat. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dan tindakan-tindakan mereka.
dalam melaksanakan tugas. Memperdalam pemahaman terhadap kondisi di mana praktek pembelajaran dilakukan. A. Langkah-langkah. 1. Perencanaan. 2. Perlakuan. 3. Pengamanan. 4. Refleks. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa dan siswi TK Negeri Wambole tahun ajaran 2024-2025. Subjek penelitian berjumlah anak yang terdiri dari 10 anak, 5 laki-laki dan 5 perempuan. C. Setting penelitian. 1. Tempat. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah TK Negeri Wambole, Kecamatan Kudus Utara, Kabupaten Buton Utara. 2. Waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2, 4-6 minggu tahun ajaran 2024-2025. D. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Kegiatan observasi dilaksanakan serta kolaboratif dengan melibatkan tim kolaboratif untuk mengamati aktivitas belajar siswa pada pembelajaran yang digunakan permainan tabung angka. 2. Dokumentasi berupa foto-foto dan video. E. Metode penelitian. Metode analisis data. Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh selama penelitian mengadakan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. F. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila minimal 80% dari jumlah anak didik mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan oleh penelitian. Anak yang memperoleh nilai 4 berarti telah memenuhi kriteria tuntas sempurna, dan anak yang mampu mencapai kriteria dengan nilai 3 berarti anak telah memenuhi kriteria tuntas. Sedangkan bagi anak yang memperoleh nilai 2 berarti anak telah memenuhi kriteria cukup tuntas. Kemudian anak yang memperoleh nilai 1 berarti anak tersebut belum mencapai kriteria tuntas, dan aspek indikator yang diharapkan belum dapat dicapai oleh anak. Angka keberhasilan sebesar 80% itu didapatkan dari anak yang memperoleh nilai 4 dan nilai 3. Berikut lampiran yang saya lampirkan. 1. Lampiran RPPH. 2. Lembar indikator penilaian. 3. Lembar observasi aktivitas guru. 4. Lembar observasi aktivitas anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.